Jadi tanyalah, galilah orang itu apa yang menjadi kelebihannya. Tanya pada dia. Ya. Nah ini namanya orang yang pandai untuk mengapresiasi orang lain. Ya. Kalau kalian bisa seperti ini, kalian punya personal magnetism. Orang akan suka dekat dengan Anda. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pandai mengendalikan diri, ya, atau pandai mengendalikan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau kalian ingin tahu kurikulum PT saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Oke teman sekalian, kita ambil sebuah topik yang cukup menarik. Yang ini kaitannya dengan personal branding. Ya. Topiknya adalah membangkitkan kemampuan personal magnetism. Ya, sekali lagi, membangkitkan kemampuan personal magnetism. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lain yang lebih menarik, kalian akan dapat beritahuan dari saya. Oke, teman sekalian, dari personal magnetism adalah daya tarik, ya, daya pikat, ya, yang sifatnya alami, yang membuat seseorang itu disukai, menawan, menarik, gitu ya, menyenangkan bagi orang lain. Tapi meskipun ini adalah sebuah sifat yang alami, ya, sebuah sifat yang alami, tetapi bukan berarti tidak bisa dilatih. Ya, ini bisa dilatih, guys. Ya, jadi bisa dibangkitkan, bisa diaktifasi, ya. Seperti juga orang yang punya bakat menyanyi misalnya, ya, atau bakat melukis gitu, dia tentu saja juga harus dilatih supaya menjadi seorang penyanyi yang hebat dan pelukis yang terkenal gitu ya. Khusus untuk melatih bakat, ini sudah saya sediakan juga di channel YouTube saya ini. Nanti silahkan dibuka di channel YouTube saya, TOT NLP 17 Amir. Ya, di sana sudah saya berikan tutorial bagaimana caranya kalian untuk bisa mengaktifasi bakat kalian yang terpendam. Oke, kita kembali kepada personal magnetism. Jadi ada langkah-langkah, ada enam kiat gitu ya untuk membangkitkan kemampuan magnetism. Ya, jadi nanti kalau kalian sudah bisa menyalakan gitu ya 6 hal ini, maka nanti kalian akan menjadi sebuah pribadi yang menyenangkan, menawan gitu ya. Dan teman-teman kalian akan lengket pada kalian seperti perangko gitu, kayak perangko itu lengket gitu ya. Jadi yang pertama adalah bangun kepercayaan diri ya. Sekali lagi bangun kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu bisa diperoleh ya atau bersumber dari 3 hal. Nah ini. Jadi yang pertama adalah self image. Jadi bagaimana Anda menggambarkan diri Anda sendiri, ya itu seperti apa dalam bayangan Anda itu siapa, ya Anda mencitrakan diri Anda sendiri siapa, ya sebagai tokoh apa atau sebagai seorang yang punya kelebihan apa, itu namanya self image. Kemudian sumber dari kepercayaan diri Anda adalah yang kedua adalah self esteem. Apa self esteem itu? Self esteem adalah rasa diri. Jadi rasanya kayak apa ketika kalian ini terjun di sebuah komunitas, ya, terjun di masyarakat itu rasanya kayak merasa minder, merasa percaya diri gitu ya, merasa cukup berharga, ya.
merasa cukup dihormati, dan seterusnya. Ini namanya self-esteem. Rasanya seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah self-worth. Ya, sekarang banyak anak muda worth it. Ya, apa worth it itu? Itu adalah perasaan mencintai diri. Ya, Anda mencintai diri Anda, atau juga Anda merasa layak dicintai orang lain. Ya, namanya self-worth. Nah, kalau Anda punya tiga hal ini, berarti kalian termasuk orang yang punya kepercayaan diri. Oke, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang bisa juga membangkitkan personal magnetism kalian gitu ya, itu adalah menjadi orang yang belajar ya. Kita belajar untuk menjadi orang yang tidak egois ya. Orang egois itu tidak menarik ya. Orang yang belajar menjadi orang yang tidak mau cari menangnya sendiri ya. Itu namanya eh, kalau kayak ingin bangkitkan self magnetism. Kalau kalian ini orang egois, mau menang diri, orang jauh ya. Jadi kebalikan dari magnet ya. Nah, sebaliknya jadi supaya bangkit uh, personal magnetism kalian, maka belajarlah untuk memiliki kepekaan pada orang lain ya. Punya rasa empati pada orang lain. Apa empati itu? Empati itu adalah jadi seseorang dikatakan punya empati jika dia bisa merasakan perasaan orang lain ya. Jadi bisa merasakan perasaan orang lain. Kalau saya berbuat gini, ini kira-kira perasaan orang lain seperti apa? Kalau saya melakukan seperti ini, kira-kira perasaan orang seperti apa? Itu namanya punya empati. Ya, kemudian kita bisa merespon dengan positif terhadap perasaan orang lain itu. Ya, ini disebut sebagai orang yang punya empati. Ya, jadi ini adalah kiat yang kedua untuk membangkitkan self magnetism. Dan yang ketiga adalah kalian belajar supaya punya wisdom gitu ya. Supaya bijak gitu ya. Apa sebenarnya wisdom itu? Wisdom adalah kepandaian menggunakan akal budi. Jadi akal budi itu kalian tentu punya pengetahuan, pengalaman hidup seperti itu ya. Itu kalau Anda bisa menggunakannya itu ya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka Anda punya wisdom. Gitu ya. Jadi pengalaman adalah guru yang baik. Nah, itu berarti orang yang bisa menggunakan pengalaman pribadi sebagai guru itu adalah orang yang punya wisdom. Oke ya. Kemudian yang keempat, supaya bisa membangkitkan personal magnetism itu, coba sekarang belajarlah kita untuk open minded ya, berpikir terbuka ya, tidak tertutup ya. Mau menerima pendapat dan pikiran orang lain ya. Sebaliknya juga kalian tidak suka memaksakan pikiran kalian. Sekalipun itu kalian yakin itu benar, tidak perlu dipaksakan ya. Berikan saja argumentasi, berikan alasan ya. Kalau memang pikiran kalian baik, itu pasti diterima orang lain, nggak usah dipaksa. Ya, jadi orang juga punya logik gitu ya. Oke, ini yang keempat. Nah, sekarang yang kelima, guys. Yang kelima, untuk bisa membangkitkan personal magnetism adalah berupayalah untuk tidak merendahkan orang lain. Ya, jadi nggak sombong gitu ya. Jadi pengertian sombong itu jika kalian merasa ada orang yang lebih rendah dalam hal apapun ya, itu namanya sombong. Nah, maka belajarlah supaya tidak pernah merasa bahwa ada orang lain yang lebih rendah dari kalian. Nah, ini kalau bisa seperti itu, luar biasa. Nah, sebaliknya, suka mengapresiasi semua orang. Jadi siapapun ketemu sama orang, apresiasi. Tanya, gitu ya. Puji, gitu ya. Ya, setiap orang pasti suka ditanyai kelebihan-kelebihan atau prestasi-prestasinya. Semua orang pasti begitu. Jadi tanyalah, galilah orang itu apa yang menjadi kelebihannya. Tanya pada dia. Ya. Nah, ini namanya orang yang pandai untuk mengapresiasi orang lain. Ya. Kalau kalian bisa seperti ini, kalian punya personal magnetism. Orang akan suka dekat dengan Anda. Ya. Kemudian yang terakhir adalah
pandai mengendalikan diri ya, atau pandai mengendalikan emosi. Itu ya. Nah, yang terakhir ini agak panjang guys ya, maka ini saya berikan konten tersendiri. Silahkan nanti simak ya bagaimana cara mengendalikan emosi ya. Kalau kalian termasuk orang yang baperan, sensinan itu sudah saya siapkan. Silahkan ya di channel YouTube saya juga cari TOT NLP 9 Amir. Ya, sekali lagi TOT NLP 9 Amir, nanti kalian dapatkan di sana sebuah tutorial untuk mengendalikan diri atau mengendalikan emosi. Baik, sampai ketemu lagi pada konten-konten berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.